Waktunya podcast Warga 124. Warga. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Enggi. Indi. Hari ini saya membawa teman-teman gengku. Oh, seumuran ya? Ya seumuran dong. Seumuran. Lebih ke sama Ji tingginya. Oh, enggak apa-apa Ji. Enggak apa-apa Ji. Iya. Yang penting kelihatannya sama aja. Yes. Dan sebenarnya bukan sama teman-teman gengku saja, tapi ada ketua gengnya. Ketua gengnya. Jadi langsung didatangkan ketuanya. Langsung. Ini spesial karena kita biasanya tuh datang yang ya paling tidak di atas tag. Iya, Anak-anak cowok gitu yang datang ya lucu-lucu gitu. Kayak mereka cepat-cepat punya anak. Luar biasa ya. Ketahuan dong. Iya, betul. Kan tadi katanya seumur. Iya benar. Nggak apa-apa Ci. Baiklah. Baiklah. Begitu. Karena ini mereka baru saja kayak menghasilkan sebuah prestasi yang luar biasa. Betul, yang Enggi sama Nindi belum tentu bisa. Iya, emang bukan belum tentu, emang udah emang lewat tidak bisa. umurnya kan, udah lewat masanya dan ternyata tidak ada waktu itu Tidak ya. ada waktunya. Oke lah gitu. Kalau kita langsung mulai kita bersama ketua geng kita. Siap. Halo. Halo. Luar biasa nih seragam-seragamnya. Ini satu Keren. mama ini, Kak. Beda dong. Beda. Kebetulan beda-beda. Beda. Kak, kalau boleh kita kenalan dulu, Iya. mungkin ada siapa dan hari ini membawa siapa juga? Iya, perkenalkan, saya Pak, biasanya di sekolah tuh dipanggil Pak Ruswan. Pak Ruswan di sekolah. Dan saya ini bawa anak-anak, Naim. Naim yang mana, Pak? Naim yang Ini. Hadir dong ganteng. Naim dong. Naim. Malu-malunya. Ada Radi. Kemudian ada Gerda. Gerda terdepan. Garda dong. Gerda di dadaku. Garuda dong. Banyak. Ini kelas berapa semua ini, Kak? Kalau untuk sekarang ini mereka sudah masuk di usia SMP. SMP. Kelas 1. Kelas 1. SMP. Oh, berarti baru masuk. Baru masuk tahun ini dan langsung bawa medali untuk bukan cuma buat Makassar ini ya, buat Indonesia nih Betul. pastinya ya. Tapi sebelum jauh mungkin bisa diceritakan ini anak-anak nih dari ekskul kah atau dari mana, Kak? Jadi ini usia kemarin tahun lalu dia ikut. Dia ikut jadi tahun lalu, ini prestasinya tahun lalu. Ya. Jadi mereka masuk di ekskul sekolah. Ekskul sekolah, kemudian kami kembangkan lagi di ekskul mini soccer. Seperti itu. Kami latihannya rutin setiap Kamis sama Sabtu. Seperti itu. Oh, jadi maksudnya dari sekolah terus dikembangkan di mini soccer itu. Betul. Sekolah mana sih kalau Iya, boleh kalau tahu boleh ini tahu kita nih. lupa deh kasih tahu sekolah mana salahnya. Sekolah mana? SD Selamat Tira 1 Makassar. SD Selamat Tira 1 Makassar loh. Masya Allah. Sekolah Islam Atira. Sekolah Islam Atira. Berarti ini benar-benar bentukan dari sekolah. Betul. Dan betul sekali. Kakak Ruswan adalah guru. Gurunya Guru. sekaligus pendamping pelatih mereka masing-masing. Pelatih mereka. Oh, pelatih juga. Ada yang mau dilatih? Saya mau. Bisa nggak? Jangan Boleh. yang lain dulu dong. Tapi Kak Ruswan sudah berapa lama mendampingi anak-anak ini? Kalau lettingannya ini Naim, Radi, kemudian Gerda sejak mereka kelas 3 SD. 3 SD. Dia sudah masuk ekskul futsal. Karena di sekolah tuh ada berbagai macam ekskul. Banyak. Salah satunya futsal. Salah satunya futsal. Salah satunya futsal. Kalau dari SD berarti ini Mas melanjutkan ke SMP berarti ada seleksi khusus kah kenapa mereka bisa terpilih? Sebelumnya itu ada memang sebelum masuk ekskul ya. Jadi mereka diseleksi memang seleksi untuk masuk ekskul karena tidak semua juga bisa main bola. Oh, tidak iya, semua betul. main bola. Jadi ada karena memang hanya minat saja. Iya. Ada memang betul-betul bakat. Jadi tinggal dilatih saja sudah bisa main bola. Nah, tapi kalau Naim kenapa pilih ini? Kenapa pilih soccer? Naim, kenapa pilih Iya, betul. ekskul ini? Mini soccer.
Karena kalau santai dari aja. perawakan sih emang cocoknya tuh kayak basket, karate gitu. Kenapa pilih ini futsal? Karena sudah dari dulu main futsal. Dari dulu main futsal. Apa sih yang Naim rasain kalau main futsal? Yang pasti capek ya. Tapi selain itu apa? Bahagia kalau menang. Bahagia kalau menang. Kalau kalah? Bahagia juga. Bahagia juga ya. Ada hikmah yang diambil. Tapi dari kelas berapa Naim ikut ini futsal? Kalau ekskul dari kelas 3. Dari kelas kelas 3 tiga juga. Tapi kalau main futsal dari Dari TK. Wuh, Dari Tabot TK. dia dari TK sudah main futsal. Kalau Radi. Radi. nanti Naim bilang Naim, saya jadi tahu. Iya. Kalau Radi dari kelas berapa? Dari kelas 3 juga. Oh Dari sama. kelas 3. Nah, kenapa pilih futsal? Karena mungkin lapangannya lebih kecil. Oh tapi kalau olahraga selain futsal ada juga yang disuka tidak? Ada Apa? badminton. Badminton. Oke. Tapi di sekolah pilihnya futsal ya. Oke. Tapi senang bisa main futsal. Senang. Kalau boleh tahu bagian apa sih? Kan biasa ada bagian sayap kiri, sayap kanan, Iya. dan paha atas sama paha bawah. Paha kanan ya, bagian apa sih? Langsung muncul. Oh iya benar. Iya kan, tapi kan benar kan sayap. Iya, posisi betul, posisinya. betul. Kalau Arda, Rada, Radi. Radi posisinya apa? Angkor. Aduh, engkor. Ya, Apa? kalau Itu di, kayak apa? kalau di futsal tuh ada nama-namanya, beda dengan bola. Oh. Iya. Berarti bukan sayap oke. kiri, sayap kanan. Enggak apalagi Iya. paha atas. Kalau futsal tuh ada angkor, ada pivot, gitu-gitu. Nah itu Iya. kalau angkor tuh bagian apa tuh? Pemain belakang kayak back. Oh kayak Ya. back, cuco back. Menjaga juga gawang gitu. Iya betul, Ya, menjaga pertahanan. pertahanan lah betul. Alhamdulillah. Kita ke Garda. Gerda. Gerda. Gerda kalau Gerda mulai main futsal umur berapa? Kelas berapa? Dari kelas 4. Kelas Karena baru 4. masuk. Baru masuk. Terus lanjut SMP kenapa? Karena asik sekolahnya. Asik sekolahnya. Asik sekolah atau asik pelatihnya nih? Dua-duanya. Sebentar tidak. Sebentar, Pi. Tapi ada rencana nggak cita-citanya nanti ke depannya mau tetap main bola kah? Ada tapi pilihan kedua. Pilihan kedua. Pilihan pertamanya apa? Kalau boleh tahu. Pilot. Pilot boleh. Tinggi ya, Wak. Saya agak shock gitu. Kenapa? Karena dulu saya cita-citanya jadi apa tahu? Jadi apa? Jadi suster. Jadi suster. Lumayan lah ya. Sebelum jadi dokter saya suster dulu lah. Oke. Karena saya takut tembak dokter tidak lulus. Ah kasihan. Jadi benar, saya tahu suster dulu, diri, baru dokter. sadar diri. Iya. Oke. Ini Itu pun suster belum tentu saya lulus. Oh gitu iya ya. benar. Iya. Kalau begini sih ya tahu lah jawabannya ya. Ada pertanyaan dari warga boleh? Oh boleh. Nih, Untuk tiba-tiba ada warga. Bapak coachnya ini atas nama Api yang bertanya ya. Kalau dia nggak ada di sini tadi dia WA aku. Kalau bapaknya memang cita-cita jadi pelatih kah dari dulu? Jadi background saya tuh sebenarnya memang guru, di guru olahraga lebih tepatnya lah, Ya. guru olahraga. Jadi saya terangkat di sekolah Atira, tepatnya di SD. Kebetulan di sekolah ada buka berbagai macam ekskul, dan background saya juga ada sebagian di futsal, ada sebagian yang lain. Tapi kami di mana di sekolah itu kami juga panggil pelatih yang lebih profesional dari luar. Jadi kami ada berdua sebenarnya. Ada memang yang head coach kami yang betul-betul menangani anak-anak di mini soccer ada. Karena mini soccer juga jadi viral kan kemarin keberangkatannya Betul. ke Thailand, dan sampai Sinteyong tuh katanya juga mau melatih katanya Sinteyong gimana? Enggak juga ya? Jadi kami tuh tahun lalu ini sempat viral juga di Makassar sebenarnya. Iya. Viral sekali. Karena satu-satunya sekolah yang bisa memberangkatkan anak-anak ke luar negeri. Satu-satunya sekolah. Dan bukan Satu-satunya bawa sekolah. Makassar ya, tapi Bukan. benar-benar bawa nama Indonesia. Betul, Nah, itu betul. seperti apa sih kemarin tuh di sana melawan Jadi, siapa mungkin? eventnya di sana itu sudah 15 tahun berjalan, 15 tahun. Jadi ini udah tahun ke
waktu kami berangkat itu sudah tahun ke-17 pertandingan. Jadi di sana ada 18 negara, 75 klub. Ya, seperti itu. Jadi 75 klub itu perwakilan semua negara-negara gitu. Tapi ada apa namanya usia. Misalnya kayak yang diikuti Ananda nih, dia usia 11. Ada juga usia 13. Yang kemarin juara itu di usia 13. Ini yang juara 2. Usia 11. Oke, keren loh. Itu nggak gampang loh di usia segitu kan. Biasanya masih pengen main. Saya SMP kayaknya melawan-lawan ke orang tua. Astagfirullahaladzim. Tapi awalnya contoh ya, contoh ya. Tapi kan ini ngobrolin tentang anak-anak dengan usia tumbuh kembang yang ya usia segitulah ya, lagi tumbuh-tumbuhnya. Gimana sih kalau misalnya sebagai pelatih atau sebagai guru mengenali bakat-bakat tiap anak tuh, Kak? Jadi kami tuh di sekolah itu dia tadi yang kami sampaikan bahwa di sekolah itu memang membentuk ada beberapa ekskul untuk minatnya anak-anak. Nah, dari situ kita lihat, oh ini bakatnya misalnya Naim, oh dia suka futsal misalnya. Kita arahkanlah ke futsal. Oh ini arahnya ke badminton. Kita arahkan ke badminton. Sesimpel itu sih sebenarnya. Nah, nanti pada saat sudah masuk di apa namanya di futsal, baru kami arahkan lagi ke mini soccer misalnya, seperti itu. Karena ini anak-anak semua ini sudah beberapa kali event juara terus di Makassar kalau futsal, iya, beberapa kali juga mini soccer. Itu sebenarnya cikal bakal waktu kami ke Bangkok, mereka juara 1 di di Spora Cup tuh. Oh, berarti memang beberapa lomba sudah diikuti. Sudah sering, dan sudah sering. Bertiga ini memang selalu. Sebenarnya bukan bertiga sih. Berame-rame ya. Berame-rame karena kalau mini soccer itu sampai 14 orang. 14 orang. Iya, betul. Oke. Itu bagaimana Kak menghandle 14 anak tuh bagaimana? Apalagi waktu mungkin persiapan betul. ini kan. Itu gimana? Kami berangkat tuh ke Bangkok tahun lalu itu kami ada 30 orang. Itu belum dengan orang tuanya. Iya. Jadi menghandle anak-anak ini sebenarnya ya banyak suka duganya juga sih. Kalau apalagi anak-anak yang apa namanya usia iya betul yang apa generasi Gen Z, tapi betul. alpha sih ini. Sudah alpha nih sekarang, sudah alpha. Bener. Jadi memang butuh effort lah untuk apa namanya nih? Ekstra ya. Betul, butuh ekstra. Betul. Kalau ke Gerda. Thank you. Gerda kemarin waktu dibilang Gerda mewakili sekolahnya di Thailand, rasanya gimana? Indonesia lah. Seneng. Langsung lompat kah atau gimana? Biasanya. Stay cool. Everybody stay cool. Tapi ada perbedaan latihan nggak waktu kamu mau ikut ajang internasional sama latihan biasanya aja? Lebih sering pas mau ada tanding. Pas ada mau tanding. Pernah capek nggak, Garda? Sering. Sering capek. Terus kalau masa tidak capek. Ya benar, kita aja kayak gini capek ya. Kan? Tapi kalau Gerda lagi capek biasanya ngapain gitu? Tidur benar. Setuju sih, emang itu obatnya. Betul, obatnya. Kalau ke ini siapa? Radi waktu kemarin ke Bangkok gimana perasaan kamu pas kepilih? Seneng banget gitu. Tapi ada nggak yang bikin kamu kayaknya susah gitu untuk pas sampai di Thailandnya? Nervous mungkin, grogi, ada atau kayak apa namanya itu kapun gitu ya, tiba-tiba. Kan orang-orangnya juga mirip-mirip semua kebetulan. Oh gitu ya, Bu. Oh iya benar. Ada enggak yang mungkin kesulitan Radi rasa gitu ya? ada. Apa? Waktu bertanding. Kenapa tuh? Apa yang dirasakan? Maksudnya, oh karena beda ki orang-orangnya atau yang dilawan itu negara-negara lain. Itu karena apa? Yang pertama itu karena beda-beda orang yang dilawannya, sama besar-besar ki orangnya. Oh iya, betul. Tapi enggak ciut Jiradi dong. Enggak dong. Iya. Apa yang biasa bikin Radi tuh jadi semangat lagi kalau misalnya kayak aduh besar-besar lah ya orangnya, tapi harus gak semangat, itu apa biasanya?
Kalau Ada Apa, orang Di? tuanya, Di. Kalau ada mama aku tuh harus kangen semangat. disupport sama orang tua. Oh, support orang tua. Tapi kemarin ikut semua. Yang ikut siapa? Ayah sama bunda. Oh, Ayah ikut sama dua-duanya. bunda. Oh, cemaras sekali. Ayah dan bunda. Ayah bunda ke Thailand ya. Oke. Tapi responnya ayah sama bunda lihat Gimana? Radi gimana? Happy juga. Iya. Oke. deh. Kalau tadi kan aku nanya si Gerda nih, Gerda. ada cita-cita. Kalau kamu cita-citanya apa sebenarnya? Mau jadi arsitek. Mau jadi arsitek juga. Kenapa emangnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Suka gambar kali. Suka gambar, suka gambar. Biasanya kayak gitu. Naim. Naim siapkan nih jawabannya. Iya, kayak. Apa di jawaban Baru ternyata pertanyaanku beda. Kalau Naim cita-citanya apa? Jadi pengusaha. Pengusaha apa? Sudah ada gambaran. Ada pekerjaannya ayah yang nanti saya teruskan. Wis. Pewaris nih, Bos. Naim ini pewaris bukan perintis. Tapi walaupun pewaris dia tetap merintis lagi usahanya. Harus. Gitu, ya. Naim bagian apa sih di bola tuh, gawang atau Enggak. Apa namanya? Gimana? Masa jadi gawang? masa jadi tiang? Iya, gimana sih? Lucu banget sih. Jadi apa, Ayang? Sama kayak Radi back. Back back juga. juga. Berarti berdua ini bestie ya. Emang selalu kompak gitu ya. Kompak banget. Kompak. Gimana kalau Naim juga lagi capek-capeknya, apa yang bikin semangat? Coach atau orang tua. Coach. Itu yang langsung kayak Yang menyemangati yang gitu ya. menyemangati. Gimana sih kalau disemangati sama pelatihnya? Pernah dimarahi kah? Tidak pernah dimarahi. Iya, kan kamu yang marahi pelatih kan? Jangan dong. Tapi nggak bagaimana Naim kemarin pengalaman di Bangkok? Apa saja dibikin di sana selain tanding? Latihan juga. Oh, latihan tetap latihan di sana, coach. Coach Miku bilang. Enggak apa-apa. Iya, coach juga ya, benar. Oh, latihan juga ya. Iya. Tapi maksudnya walaupun memang harus lebih sering lagi latihan, seru ndak Naim rasa? Seru. Seru. Apa itu yang seru? Waktu main Main. Pas lomba atau latihannya atau semuanya gitu? semuanya. Semuanya. Oke. Paling besti sama siapa sih semua? Semuanya. Semua ya kayak dia mini yang pegang gitu tongkrong. Tapi ini satu kelas semua, Kak. Kalau dulu satu kelas waktu kelas 6. Sekarang pas SMP. beda-beda pas masuk SMP. SMP Betul. Nah, Beda-beda. berarti memang kan ini sekolah. Berarti ada kewajiban utama yang harus mereka lakukan. Nah, itu gimana pembagian waktunya dengan latihan yang intens? Iya betul. Di sekolah juga kita juga tidak bisa mengesampingkan pelajaran yang formal ya, nggak boleh. Jadi mereka tuh tetap sekolah, tetap belajar pada saat pagi sampai sore. Nanti sore baru kita latihan lagi. Kecuali misalnya 1 minggu sebelum pemberangkatan atau 2 minggu tuh memang kita ada latihan latihan tambahan seperti itu. Jadi mereka tuh kalau boleh di ini kan dari pagi sampai itu jam berapa benar-benar pulang ke rumah? Kalau kami di sekolah Atira itu full day ya, full day. Jadi sampai setelah sholat asar, baru kemudian lanjut latihan, baru pulang. Kira-kira mungkin habis maghrib lah, mungkin tiba di rumah. Dan bisa berjalan juga pelajarannya, bisa belajar juga eskulnya. Betul, Naim, betul. Gimana kamu bagi waktunya? Dibagi saja. Dibagi saya. Bagi. Gimana? Kalau misalnya ada tugas, tapi harus latihan. Nah, itu gimana? Kan latihannya ini sudah pulang sekolah, sudah latihan baru dikerjakan tugasnya. Pintar. Jadi itu dua-duanya dia. tetap ini ya, tetap berjalan ya. Keren. Oke. Tapi Kak, ini kan maksudnya masih ya kicik-kicik lah ya. Mungkin yang namanya lomba tuh bakalan jauh lebih nervous lagi. Bagaimana dari kita sendiri untuk menanamkan kayak jiwa mentalitas juaranya lah buat anak-anak ini? Jadi untuk anak-anak yang generasi sekarang itu menurut saya yang belajar tentang psikologi itu anak-anak sekarang itu tidak boleh kita langsung marahi, tidak boleh tuh. Kita harus bagaimana cara kita berkawan sama mereka. Itu salah satu yang saya terapkan ke anak-anak. Makanya mereka tuh sepanjang mereka di SD hampir tidak pernah saya marahi.
Kalau tegas iya. Kalau tegas iya. Tapi Beda ya, kalau kayak untuk- beda ya, beda sekali kalau untuk tegas sama marah itu beda. Jadi saya itu sih untuk supaya mereka enjoy. Karena kalau pendampingnya saja sering marah-marah, pasti kalau tanding udahlah pasti. Itu duluan dipikir, Pasti. malas ini anu marah lagi di pelatihku. pelatihku, marah lagi. Lu juga kalau berangkat latihannya juga kayak dari pas kemarin sebentar betul. ini lagi. Itu kan jadinya males juga ya. Tapi kalau ngomongin prestasi nih Kak, mereka tuh selain ke Thailand, ada mungkin lawan-lawan yang di internasional maupun nasional. Kalau di internasional mungkin pernah lawan negara apa gitu? Jadi sebelum kami berangkat itu selalu ada event di Makassar. Kalau ada event di Makassar, baik futsal maupun mini soccer. Jadi mereka hampir semua tidak ini apa namanya juara mini soccer, kadang juara 2, kadang juara 3. Pernah itu juara 1 mereka. Terus yang di Bangkok itu terakhir final lawan Thailand ya, yang dari Galaxy ya. Iya, klub Tuan dari rumah. Thailand, tuan rumah betul. Untuk usia 11. Untuk usia 11 dia final. Kalah 1-0 kayak kalau tidak salah itu pada saat itu. Kayaknya mereka juara 2 pada saat itu. Wah, tapi itu Iya. membanggakan. Tapi itu lumayan mempertahankan 1-0. Iya, 1-0 ya. tuh susah ya. Naim, kalau misalnya boleh di-spill, ada nggak lawan kamu yang menurut kamu ini paling susah lawannya? Negara apa mungkin? Atau tim apa? Negara Thailand. Negara Thailand. Terakhir ya. Iya. Itu sulit banget. Apa yang bikin sulit? Karena ini pemainnya tinggi-tinggi semua. Tinggi-tinggi semua. Posturnya beda memang ya. Beda. Posturnya emang beda ya. Padahal kita sama-sama Asia sih sebenarnya. Kalau Irga? Radi. Radi. Salah mulu. Naim, Radi, Gerda. Salah, susah hafal nama. Untung hari ini saya lagi pikir nih. Kalau nggak kita udah nggak tahu nih namanya. Radi. Radi juga. Ada negara nggak yang kemarin kan bukan lawan Thailand doang kan, ada babak penyisihan dan segala macam Kang Coach. Itu Iya. negara apa yang paling susah buat kamu? Klub Klub apa? Borussia Academy. Borussia Academy. Itu apa itu, Coach? Dia tuh perwakilan dari Singapura juga nih. Iya, Singapura. Kenapa? Iya. Sulit. Dia tuh selain badannya tinggi-tinggi juga sih, tinggi-tinggi dari ya postur juga, kemudian kelincahannya apa segala macam dia lebih ini sih. Makanya anak-anak agak kesulitan juga. Tapi memang dari dulu tuh Indonesia terkenal dengan pemain bolanya yang kecil-kecil tapi lincah gitu Lincah, kan. betul. Salah satunya Rizky Ridho. Tinggi nggak sih dia? Pendek nggak sih? Tinggi tuh kalau Rizky Ridho tuh. Tinggi tuh. Tinggi Rizky Ridho ya. Siapa tinggi. lagi kayak pemain-pemain yang ini? Itu Bonai kali ya. Iya, itu Bonai. Nah, tenang saja nanti saya selamatkan. Tenang saja. Lempar saja dulu. Betul, lempar saja dulu, tembak saja dulu tuh. Nanti saya selamatkan. Maafin ya. Oke. Kalau ini siapa? Naim. Naim. Oh, Naim. Naim boleh. Ada pemain idola nggak kamu? Messi. Messi. Wih. Messi tuh di Arsenal nggak sih? Di mana sih dia? Argentina. Argentina. Aku cuma ngetes kamu. Lulus ternyata. Dia Barca kan? Barcelona kan? Inter Miami sekarang. Oh, pindah. Salah. Tahun berapa itu? Oke. Begitu memang kasihan tuh ya. Oke, Messi. Ibu-ibu ya. Kalau Radi. Radi. Apa pemain favorit? Siapa pemain favorit kamu? Mbappe. Mbappe. Ya, dari mana itu coba? Brasil. Ya kan? Salah lagi. Kalau boleh tahu Mbappe main di mana sih? Sekarang main di Real Madrid. Oh, Real atau Fake? Real atau Fake? Kenapa Mbappe? Karena jago. Karena jago. Karena kalau dia perempuan Mbake. Oh iya. Mas. Oke. Satu bi. Kandaku. Jangan sampai. Kandaku. Siapa pemain favorit mencobeng? Ronaldo. Ronaldo. Ini baru mainnya. Iya. Pasti di AC Milan.
Al Nasr. Al Nasr ya, teman-teman. Al Nasr ya, bukan Al Nasr. Al Nasr ya teman-teman. Jadi jangan sotoy. Tapi kalian memang suka ini nonton kalau bola. mereka main. Nonton. Kalau Nonton. Indonesia main nonton. Nonton. Nonton juga. Ada kalau pemain Indonesia siapa kamu sukanya? Oleh Romeni. Oleh Romeni, pasti dia dari klub Persebaya. Bukan dari Oxford. Oh, dari Oxford. Kenapa kamu suka dengan doi? Karena selebrasi. Gimana selebrasinya? Coba Selebrasinya gimana? Oh begini. Ini namanya angkat dagu toh? Angkat dagu toh? Topang dagu. Tetap angkat dagunya toh begitu toh? Apa maksudnya ini? Tahu enggak? Lebih percaya diri kali Percaya ya. diri. Tapi kalau kamu yang lagi cetak gol, Ada nggak selebrasinya kamu? nggak? Nggak pakai. Nggak pakai. Pokoknya happy aja gitu ya. Oh, begini bagusnya. Kalau misalnya kau mencetak gol nanti, kan nanti ada event lagi nih. Pak. Nanti mungkin bisa. Wah. Bagaimana? Bagaimana? Coba contohkan. Nanti ditulis bawahnya Nindi selebrasi gitu ya. For me, ya biar mama bangga begitu nonton kamu. Tapi Gerda, siapa yang paling mendukung Gerda ikut ekskul futsal sampai bisa main ke Bangkok, lomba bawa nama Indonesia? Orang tua. Orang tua. Gimana respon pertamanya orang tua waktu mau Kak pergi ke Bangkok? Thailand. Dibolehin. Dibolehin langsung. Langsung kita urus paspor nak. Sekarang juga harus jadi tuh paspor. Ternyata ada paspornya. Katanya dia sudah sering keluar negeri. Jadi betul-betul didukung sama orang tua ya. Oke, kalau Radi? Radi gimana orang tua? Semua support kah? Yang paling senang Radi masuk di futsal tuh siapa? Ayah. Ayah. Oh. Bagaimana coba contohkan mimik muka ayahnya? Enggak dong. Selebrasi. Enggak, jangan selebrasi mulu. Kalau mama apa responnya? Bunda. Awalnya nggak dibolehin. Oh iya. Kenapa Tapi katanya? Apa yang ditakutkan Bunda? Karena kan baru pergi ke luar negeri sama teman. Karena baru pergi ke luar negeri sama teman. Biasanya sama ayah dan bunda ya. Sorry nggak relate karena kita ada kabupaten. Tapi pada akhirnya diizinkan. Oh, tapi ayah bundanya ikut semuanya ya. Ikut. Nggak diizinkan tapi tetap ikut. Iya. Betul. Oke. Kalau Naim, siapa yang paling mendukung Naim? Ayah. Ayah. Apa dibilang ayah? Pergi Mina. Iya. Iya begitu. Ada nggak pesan-pesannya ayah gitu yang masih Naim ingat? Jangan jadi begini, harus begini, harus begitu, ada nggak? Jangan main kasar kalau di situ. Main kasar, betul. Jangan nggak boleh main kasar. Main yang Halus, yang imut-imut. Oke. Dan dalam waktu dekat ini mungkin ada yang ini nggak sih next match atau Agenda kami sih sebenarnya bulan 12 lagi, insya Allah. Jadi dengan kejuaraan yang sama, tapi mungkin dengan atlet yang berbeda, seperti itu. Oh, karena umurnya gitu? Iya, karena biasa terkadang umurnya, kemudian dari support orang tua juga kan pasti mungkin udah berbeda lagi. Jadi anak-anak yang berbeda lagi. Untuk sekarang yang usia 13 udah full. Jadi yang sisa usia 11 yang kami tunggu untuk nextnya untuk join, betul. Nah itu persiapannya gimana Kak? Apakah sudah dimulai sekarang ini? Untuk sekarang itu kami masih persiapan biasa, yang latihan biasa. Untuk intensnya itu kira-kira di bulan 9 atau 10. Bulan depan ya? Iya, kurang betul. lebih bulan 9 atau 10. Keren. Tapi kalau misal selain ini punya ini juga nggak sih kalian ekskul yang lain mungkin selain soccer? Naim, ada? Naim? Tidak. Nggak ada, benar-benar soccer ya? Iya. Semua sama ya? Basket. Oh, Basket? Gerda. Coba oper mic-nya. Gerda selain futsal? Basket juga. Di sekolah juga? Kenapa milih basket? Cuman coba. Cuma coba. Dari kelas berapa main basket? Baru kelas 5. Oh, baru kelas 5. Tapi sekarang lanjut?
Udah enggak? Udah enggak. Oh, pernah nyobain basket. Oke, kenapa nggak lanjut? Memang mau fokus di futsal? Capek. Capek bener. Capek. Udah bener paling. Iya. Jangan ambil orang banyak capek. Iya kan? Tapi aku mau ke Kak Ruswan. Iya. Aku ingat kalau Kak Ruswan. Kak Ruswan ini kan berarti akan setiap ada pertandingan itu harus izin ke orang tuanya. Ada tantangan kah untuk meyakinkan orang tua dari anak-anak ini? Kalau saya pribadi itu kan kami sebagai pembina itu kami sudah bangun bonding dari kelas 3 SD mereka. Jadi kami komunikasi dari memang betul-betul dari sejak dini kelas 3 sampai di kelas 6 itu kan secara bonding, secara emosional itu sudah dapat dengan orang tua. Jadi ketika kita minta izinkan itu udah otomatis sudah diizinkan sih sebenarnya. Dan emang untuk membangun kepercayaan orang tua itu memang perlu kayak kakak-kakak Ruswan dan timnya, perlu juga dukungan sekolah dan segala macamnya, Kak. Keren banget loh. Cuma pengen ngobrol banyak, cuman waktu juga yang akan memisahkan kita. Oke, betul. Tapi kalau boleh tahu ada harapan nggak sih untuk teman-teman mini soccer ini, Kak? Harapannya sih sebenarnya kita mau anak-anak ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan porsinya masing-masing sih sebenarnya. Dan untuk kejuaraan yang akan datang, sebenarnya kami tujuan awalnya sih sebenarnya buat anak-anak supaya mereka dapat pembelajaran yang baru, pengalaman yang mungkin mereka tidak akan dapatkan nanti ketika mereka dewasa. Itu sih sebenarnya tujuan awalnya kami ikutkan anak-anak ke sana. Kemudian juga kan mereka bisa eksplor negara yang dituju, negara Thailand misalnya, mereka bisa eksplor, oh begini sih budayanya, oh begini. Sekalian kita field trip ke sana gitu. Iya, seperti itu sih sebenarnya tujuan awal. Kalau persoalan turnamennya itu persoalan ya yang kedua lah. Iya, Yang penting mereka dapat insight baru, pelajaran baru. Seperti itu sih sebenarnya. Karena pasti momennya situasinya juga berbeda di sana. Iya, betul. Oke. Aku sebelum closing tanya dulu satu-satu boleh kali. Pengen masuk ini nggak sih klub bola mana gitu mungkin, atau ya timnas pastilah ya kan, timnas pasti. Tapi kalau timnas berarti PSM dulu gitu, Kak, ya? Aturan apa gimana sih? Iya, kalau bola tuh. Ya kalau untuk regulasinya tuh kalau kita mau ke nasional tuh harus yang klub yang berlisensi di Makassar. Itu PSM. Kalau Garda ada klub ini impian nggak sih pengen ikut daftar di mana gitu? Akademi di luar negeri. Akademi di luar negeri. Nama klubnya ada nggak? Nggak pengen kayak pengen masuk sama kayak Ronaldo. Manchester United. MU. Minas Saupa. Bukan beda dong. Beda circle soalnya. Iya. Oke, MU. Amin, kita aminkan. Kalau Radi, Tia Dika. Radi doang. Kalau Radi? Masuk klub Real Madrid. Real Madrid LM. Real Madrid. Real Madrid. Tapi ada enggak harapan nggak sih dari kamu gitu? Nanti pengennya jadi apa gitu? Kita aminkan di sini. Nilai-nilai bagus ya. Futsalnya juga tetap lancar. Betul. Bisa masuk Real Madrid. Siapa tahu nanti ada kejuaraan lain lagi ya, bawa nama Indonesia lagi gitu. Siapa tahu ini adalah wajah-wajah penerus dari timnas gitu. Siapa tahu nanti pas kita ketemu ya ada di layar kaca. Kita foto memang Mina. Jangan lupain Nuna-Nuna ini ya. Bunda ini. Nah, bestiku, kandaku. Mau masuk apa, klub apa? Ada cita-cita? Barcelona. Vizca Barca. Asik. Anak bola banget. Ada cita-cita nggak Naim nih? Kita aminkan apa yang pengen kamu capai. Selain jadi pengusaha ya, itu Nasam itu ya, di taman itu. Apa ini? Semakin jago main futsal. Semakin jago main futsal, amin. Oke Itu deh. 2 paling utama ya. Dan aku salut banget karena dari tadi tuh mereka tuh kepercayaannya diri mereka tuh meskipun malu-malu tapi kelihatan bahwa mereka tuh sering ketemu orang banyak, sering ngobrol sama orang banyak. Keren banget. Tes dulu dong.
Terakhir mau bilang apa sama coachnya? Iya. Pak Ruswan, Pak gurunya yang tercinta yang tidak pernah marah-marah. Apa ayo ada enggak yang mau dibilang terima kasih Kak atau apa gitu? Terima kasih sudah didik Lihat dong. sampai ini Sekarang. sampai sekarang. Peluk. Kalau Radi, coba apa mau yang sampaikan? Jangan sama ya. Jangan sama. Pikir dulu lagi dong. Iya. Ayo. Ya, kok jangan suka marah. Sehat terus Ki Pak. Gitu supaya bisa Ki latih Kak terus apa gitu. Apa? Itu mau. Ini bisa sampaikan. Coba bilang sehat-sehat Ki gitu. Pas sehat-sehat. Sehat Ki. Ya. Sehat-sehat. Salah Ki pada iya salah Pak. Satu pikan Gerda. ya. Apa yang mau dibilang sama coach dan sekolahnya? Semoga jadi pemain takraw lagi. Ya. Semua jadi pemain takraw lagi. Badar cita-cita ya. Saya sebenarnya basicnya di takraw. Oh, Takraw. Apa namanya? Udah SEA Games juga sih sebenarnya SEA Games. Cuman kesini kita geluti apa nah? Kita geluti futsal, kita belajar lagi sih. Oke. Berarti itu saking dekatnya kan. Jadi tahu nih ya ini harapannya gurunya mau Mau takraw jadi lagi. pemain takraw gitu, sharing-sharing cerita ya. Nanti kalau parusan kosong, tolong ini teman-teman RRI Makassar juga bikin Dilatih ya, dilatih. Tolong dilatih stangnya dengan baik ya. Kayak kurasa-rasa lebih banyak minumnya daripada Oke. Terakhir mungkin Pak Ruswan buat anak-anaknya di Minnesota. Harapannya sih mudah-mudahan ini Ananda bisa apa namanya lebih soleh lagi, hafalannya, tahfiznya lebih bagus. Karena ini rata-rata semua penghafal sih juga tahfiz, iya penghafal. Dan kami juga di sekolah ya kami menekankan itu bahwa walaupun di prestasi di non akademik, akademik kan juga jalan seperti itu. Iya. Mudah-mudahan sih ya tetap semangat latihannya, kemudian hormati orang tua, terus apa lagi ya, tambah ganteng, anak-anak tambah ganteng. pasti Iya, sebenarnya banyak anak-anak tuh banyak sekali sebenarnya. Ada 14 orang dan semua alhamdulillah dekat semua sama saya. Jadi seandainya datang semua ini aduh luar biasa Kayaknya heboh ini. kewalahan kami. Saya ini turun mas saya. Tapi nggak apa-apa, kita telepon aja dulu. Mungkin masih sempat ya. Banyak. Pokoknya semangat ya buat teman-teman dari SMP Islam. Iya betul. Sekolah Islam Atira. Sekolah Islam Atira. Semangat latihannya. Pokoknya kejar terus cita-cita. Oke. Ada pesan buat teman-temannya? Yang mau juga main bola dong, ada tips nggak dari Dirga? Dirimu. Siapa? Masuk sekolah Atira dong. Gerda. Kamu Masuk Gerda. SD atau SMP Islam Atira. Yes. Iya. Mau keluar negeri. Udah gas. Tapi harus ada bakat juga. Betul, betul. Ya. Oke, kalau begitu warga 1, 2, 4 ya, karena kita tadi sudah banyak ngobrol-ngobrol dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi buat mungkin teman-teman seumuran kalian ya mau ikut futsal juga tapi masih malu-malu. Nah, inilah contohnya. Ini contohnya. Nggak usah malu-malu nanti menyesalnya jadi seperti Kak Engti dan Ibunda Nindi. Oma Nindi ya. Oke, kalau begitu kita udah harus pamit. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ini lanjut sekolah lagi ya? Lanjut ke sekolah lagi nih. Terima kasih Kita sudah Gerda. mendapatkan Pak Ruslan, terima kasih Sama-sama. banyak Pak. Terima kasih banyak. Radi. Nah, terima kasih semuanya. Gerda. 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 Iya. Salah juga. Ya kalau gitu sampai ketemu di podcast Warga 124 lainnya. Bye-bye warga-warga. Oke.